Berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana cara sinkronisasi PMM ke e-kinerja. Mohon dukungannya dengan cara follow, like, dan komen ya. Silahkan disimak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cara melakukan sinkronisasi PMM di e-kinerja. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk saat ini pembuatan SKP atau penilaian SKP itu cukup dengan melakukan sinkronisasi PMM yang ada di e-kinerja. Langsung saja untuk caranya kita bisa masuk ke e-kinerja kita masing-masing. Kemudian di bagian sebelah menu kiri ini ada menu SKP, kita klik. Kemudian di bagian atas ini ada menu sinkro PMM. Untuk menu sinkro PMM ini telah mengalami pembaruan atau update. Kalau kita klik, di sini ada submenu baru atau tambahan menu baru. Yang pertama ini adalah sinkro data SKP PMM. Ini digunakan untuk penarikan data identitas kita sebagai pegawai dan untuk menarik RHK atau indikator yang telah kita buat dari PMM ke e-kinerja. Kemudian yang kedua ada menu sinkro data SKP dengan rotasi PMM. Ini digunakan jika yang pertama kita merasa pernah mengalami rotasi atau pindah instansi. Kedua, pastikan unur pegawai berada di unur terakhir di PMM. Dan yang ketiga, data unur di PMM sudah padan. Kemudian, yang ketiga ada menu sinkro data SKP PLT PMM. Ini digunakan apabila kita mendapatkan tugas tambahan sebagai PLT kepala sekolah. Jadi kalau kita hanya sebagai guru, maka yang perlu kita klik adalah sinkro data SKP PMM. Kita klik. Di sini kemudian akan muncul data identitas pegawai kita. Kemudian di bawahnya ada keterangan berhasil melakukan sinkro dengan data. Kemudian di sini akan ada RHK masuk dan ada RHK indikator masuk. Kemudian di sini tertera angka 0. Apa maksudnya? Kalau di sini tertera angka 0, berarti kita sudah pernah melakukan sinkronisasi sebelumnya dan tidak ada indikator yang berubah dari apa yang telah kita buat. Kalau Bapak Ibu belum pernah melakukan sinkronisasi, pasti di sini untuk RHK masuk dan RHK indikatornya, di sini akan muncul angkanya, berapa indikator yang telah kita buat. Jadi kalau di sini datanya nanti 0 itu tidak masalah. Artinya tidak ada perubahan. Kemudian kalau kita sudah melakukan sinkro data SKP, kita bisa masuk ke penilaian. Pada penilaian ini juga ada sinkro penilaian PMM. Kita bisa melakukan sinkro penilaian PMM, kemudian akan mendapati dua menu baru. Menu yang pertama adalah sinkro data penilaian periodik PMM. Kita klik. Sinkro penilaian periodik ini meliputi dari triwulan 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau kita melakukan sinkronisasi penilaian, nanti untuk triwulan 1, 2, 3, dan 4 akan masuk ke e-kinerja kita. Kita coba klik sinkro penilaian PMM. Di sini tidak terdapat penilaian baru dari PMM. Berarti untuk penilaian dari PMM oleh kepala sekolah belum masuk ke kita. Atau kalau kita pernah sinkronisasi sebelumnya, berarti tidak ada perubahan. Kita cek. Ternyata di sini untuk triwulan 1 ini sudah masuk. Triwulan kedua sudah masuk. Triwulan ketiga dan 4 ini belum masuk. Mengapa triwulan 3 dan 4 ini belum masuk? Kalau seandainya di sini belum masuk, Bapak Ibu bisa mengecek melalui akun PMM-nya masing-masing. Kita coba. Di sini saya akan masuk melalui akun saya. Nah, ternyata di sini predikat kinerja organisasi sedang diproses. Artinya, penilaian dari kepala sekolah ini belum selesai. Karena nanti dari kepala sekolah itu juga akan disetorkan ke Kemendikbudristek dan Dinas Pendidikan. Jadi kita perlu menunggu untuk hasilnya. Jadi di sini tidak masalah kalau belum ada
Itu artinya penilaian dari kepala sekolah belum selesai. Kemudian di sini juga ada menu baru yang kedua yaitu sinkro data penilaian final PMM. Ini bisa kita lakukan kalau seandainya semua penilaian dari triwulan 1 sampai ke 4 itu semua sudah selesai. Nanti kita bisa melakukan penarikan data final. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.